membukanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi dan tabiut, serta kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama yang insya Allah akan mendapatkan insight ya, tentunya ya, mendapatkan materi yang baru, akan mendapatkan materi yang luar biasa berkaitan haji dan juga umroh dari pemateri kita yang luar biasa. Di sini sudah ada Ustadz Setio Susilo ya, yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Hamatul Quran. Dan tentunya insya Allah pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi berkaitan dengan haji dan umroh. Untuk itu sebelum kita mulai, Ana izin untuk menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi sekarang lagi di mana Ustadz? Kita di studio Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Masya Allah, ada di studio Pondok Pesantren Hamatul Quran ya. Ustadz, Ya. hari ini gimana? Sudah siap Ustadz untuk menyampaikan materi haji dan umroh Ustadz? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 9.43 ya, dan Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar ingin menyimak dan juga memperhatikan materi dari Ustadz Setio Susilo. Untuk itu, saya sebagai Master of Ceremony memberikan langsung materinya kepada Ustadz Setio Susilo. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua meskipun melalui media Zoom, akan tetapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu yang pada saat ini kita selenggarakan. Dan tak lupa salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja di antara umatnya yang senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya ketika seseorang ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai calon-calon tamunya, maka ini adalah satu nikmat yang sangat agung. Ketika nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka tidak semua orang yang bahkan meskipun dia punya kemampuan, maka dia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang yang bahkan dia sama sekali secara kapasitas ekonomi mungkin ia adalah orang yang kalau kita lihat mungkin nampaknya dia akan sulit untuk kemudian bisa menginjakkan kakinya ke Baitullah, akan tetapi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian memampukan dia dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada dirinya untuk bisa menuju dan meniti ke Baitullah. Nah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan persiapan seseorang untuk menuju ke Baitullah. Jadi ada beberapa persiapan yang mungkin bisa disiapkan oleh seseorang yang hendak menuju ke Baitullah. Dan persiapan tersebut ini mencakup beberapa hal. Ya. Materi tersebut itu mencakup beberapa hal. Dan selain tentunya materi yang sifatnya itu adalah bekal, baik itu bekal finansial, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang mungkin perlu kemudian kita persiapkan agar keberangkatan kita ke Baitullah ini mendapatkan kelancaran dan juga keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 6 hal yang hendaknya dipersiapkan oleh orang yang hendak bertamu ke Baitullah. Ada 6 hal yang hendaknya dipersiapkan oleh seorang yang hendak bertamu ke Baitullah. Dan 6 hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencakup yang pertama adalah persiapan pengetahuan. Ya. Mungkin slide-nya ini bisa ya satunya. Ya. Jadi yang pertama adalah persiapan pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan rohani. Yang kedua itu adalah persiapan rohani. Yang ketiga ini adalah persiapan fisik. Kemudian juga yang keempat ada persiapan dana. Keempat persiapan administrasi. Dan yang kelima persiapan administrasi. Dan yang keenam adalah persiapan perlengkapan. Nah, 6 hal ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 6 hal ini adalah mencakup persiapan-persiapan apa yang seharusnya dipersiapkan oleh orang yang hendak menuju ke Baitullah. Kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ke Baitullah ini adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah fisik dan juga ibadah maliyah. Ibadah jasmaniyah dan juga ibadah maliyah. Jadi ini gabungan di antara 2 hal ini. Oleh karenanya ini menjadi spesial dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seandainya yang namanya puasa, maka dia lebih kepada ibadah yang sifatnya fisik.
Ya, sedekah dia hanya khusus ibadah yang sifatnya finansial. Ya. Namun haji ya, ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ini adalah gabungan ibadah yang sifatnya itu finansial, demikian pula ibadah yang sifatnya itu fisik, dan bahkan mencakup rohani seseorang. Ya. Yang ketika seseorang dia berangkat dengan persiapan rohani yang kurang, ya, ia pun juga akan kesulitan nantinya ketika di tanah suci. Ya, nah ini nanti akan kita kupas lebih mendalam ya, seputar persiapan rohani ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang pertama tentang persiapan fisik, maka ia mencakup bagaimana tata cara beribadah haji atau bagaimana tata cara beribadah umroh. Ya. Ini slide-nya bisa dilanjutkan. Ya. Nah ini untuk persiapan pengetahuan. Ya. Ini kan yang pertama tadi persiapannya mencakup persiapan pengetahuan. Nah persiapan pengetahuan ini mencakup yang pertama bagaimana tata cara ibadah haji. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara ibadah umroh. Ya. Bagaimana tata cara ibadah haji dan juga bagaimana tata cara ibadah umroh. Maka perlu kita ketahui hukum-hukum berkenaan dengan ibadah haji. Dan ini satu satu paket tersendiri. Ya, ilmu tentang haji dan juga ilmu tentang umroh ini sebenarnya tidak hanya mencakup haji dan umroh saja. Karena kita ke sana, kita melaksanakan safar. Dan ketika safar, maka dia mencakup bagaimana beribadah ketika safar. Ya, bagaimana beribadah ketika safar. Di perjalanan, maka berarti kita juga harus mengetahui bagaimana tata cara sholat di perjalanan. Ya, bagaimana tata cara menjamak, ya, baik itu takdim maupun takhir ataupun jamak qashar. Ya. Maka ini hal-hal kan yang perlu kita ketahui. Jadi tidak hanya sekedar ibadah haji saja, tapi terkait dengan ibadah-ibadah rutinitas seharian kita yang kita laksanakan yang ini berbeda ketika kita sedang dalam keadaan mukim. Kemudian juga bagaimana tata cara sholat kita ketika nantinya di pesawat. Ya. Kemudian bagaimana cara kita bersuci. Ya. Bagaimana cara kita bersuci. Maka ini nanti ada penjelasan masing-masingnya. Oleh karenanya butuh waktu untuk kita, untuk persiapan ibadah yang agung ini. Ini tidak kemudian dengan mudah saja kita langsung berangkat. Ya, tidak demikian, akan tetapi memang butuh persiapan. Persiapan pengetahuan ini tidak sebentar dan ini bukan hal yang sepele. Ya, ini bukanlah hal yang sepele, akan tetapi ya ini mencakup ya ibadah-ibadah yang terkait dengan perjalanan kita selama ketika safar. Ya. Maka ketika di rumah kita tidak pernah mungkin yang namanya tayamum, ya kan? Maka ketika nanti kita melaksanakan ibadah ke tanah suci, boleh jadi kita menjumpai satu waktu di mana kita harus bertayamum. Ketika kita di rumah, kita mungkin jarang yang namanya jamak qashar, ya, jamak sekaligus qashar, ya, kecuali dalam bepergian ya. Ya, maka itu pun kemungkinan kan jarang dan tidak semua orang melazimkan pengetahuan tentang itu. Akan tetapi pada saat kita hendak menuju ke tanah suci, maka mau tidak mau kita harus mengetahui hukum-hukum seputar itu. Ya. Kita harus mengetahui hukum-hukum seputar itu. Dan itu nanti ada kajian-kajian intensif yang lebih mendalam yang harus kemudian kita persiapkan. Kemudian persiapan pengetahuan berikutnya, nah ini berkenaan dengan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun nantinya ketika kita di sana, maka kita nanti akan napak tilas, ya,
sejarah perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita akan nampak tilas bagaimana perjuangan beliau ketika di Mekah, ya, kemudian beberapa tempat yang bersejarah yang ada di Mekah yang berkenaan dengan kehidupan beliau, yang ini semuanya itu ada nilai-nilai ibrah yang bisa kita contoh. Ada nilai-nilai ibrah yang bisa kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika perjuangan beliau, ya, hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Ya. Dari perjalanan beliau, persiapan beliau, ya, kemudian sampai di Madinah apa yang beliau lakukan, ya, kemudian perjuangan dakwah beliau ketika di kota Madinah, ya, selama 10 tahun, ya, karena kita tahu di Mekah beliau 13 tahun, kemudian ke Madinah itu selama 10 tahun, ya, tinggal di kota Madinah sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk persiapan pengetahuan ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan khusus tersendiri yang nantinya harus kita pelajari. Ya, harus kita pelajari. Ya, tidak hanya sekedar ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ya, insya Allah nantinya tentunya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah akan dijelaskan hal-hal ini semuanya. Ya, karena ini terkait dengan keberangkatan yang insya Allah akan Bapak Ibu laksanakan nantinya ketika menuju ke Tanah Suci. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang harus kita siapkan itu adalah persiapan rohani. Ya. Yang kedua, ini adalah persiapan rohani. Apa saja poin-poin yang harus kemudian kita persiapkan, ya, berkenaan dengan ruhaniyah kita. Berkenaan dengan ruhaniyah kita. Ya. Persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan berkenaan dengan ruhaniyah kita, yang pertama adalah meluruskan niat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami bahwasannya niat ini adalah pokok dari setiap amal. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasannya setiap amal ini tergantung dengan niatnya. Ya. Setiap amal ini tergantung dengan niatnya. Ya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka sebelum kita menuju ke Tanah Suci, yang namanya niat ini harus diluruskan terlebih dahulu. Karena ini ibadah yang kita tidak hanya mengorbankan fisik kita, tapi juga finansial yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Maka ketika seseorang dia salah dalam meniatkan, ketika seseorang dia salah dalam meniatkan ibadah yang dia laksanakan ke Tanah Suci, maka sungguh dia rugi dengan kerugian yang sangat besar. Dia rugi dengan kerugian yang sangat besar. Jangan sampai naudzubillahi, ya, seseorang ketika dia niat ke Tanah Suci itu hanya dalam rangka menaikkan, ya, derajat dia atau kedudukan dia di masyarakat. Ya. Atau jangan sampai ketika seseorang dia ke Tanah Suci itu dia punya niatan, ya, hanya karena malu teman-temannya semuanya sudah ke sana, kok saya belum sendiri. Ya, padahal saya adalah orang yang secara finansial itu lebih unggul daripada mereka. Secara jabatan ini lebih tinggi daripada mereka. Ini naudzubillah. Pemikiran-pemikiran dan niatan seperti itu harus kita buang. Nah, termasuk berkenaan dengan meluruskan niat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana supaya ketika sampai
di sana, dari mulai berangkat dari rumah sampai di sana, dan setiap kegiatannya semuanya, ini jangan sampai kemudian kita berubah niat. Jangan sampai kemudian kita berubah niat di perjalanan. Ya. Ini pun harus kita jaga. Kemudian termasuk berkenaan dengan bab niat ini, jangan sampai seseorang ketika dia sudah di sana, ya, kemudian niatnya itu ketambahan. Ya, ketambahan ini bagaimana maknanya? Ya, kemudian tercampuri dengan riak-riak dalam setiap amalan-amalan ibadahnya. Dan Masya Allah, dan na'udzubillah juga, ya, banyak ya kaum muslimin pada saat ini yang mereka ini melakukan ibadah, akan tetapi di sela-sela ibadahnya kemudian mereka mengumumkannya kepada khayala umum. Artinya dia umumkan kepada banyak orang melalui media sosialnya. Kita tidak mengetahui niatannya, tetapi dalam rangka menjaga keikhlasan di dalam hati kita, maka hendaknya hal-hal itu kita kita kurangi, ya, dalam rangka menjaga keikhlasan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya termasuk persiapan niat ini adalah membersihkan hati. Mungkin ada pertanyaan, apa kaitannya membersihkan hati kita dengan ibadah yang hendak kita laksanakan? Ya. Kaitannya sangat besar, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaitannya sangatlah besar. Ya. Antara kebersihan hati dan juga ibadah yang kita laksanakan di tanah suci. Ya. Itu sangatlah besar. Apa kaitannya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui yang namanya hati. Hati manusia. Maka disitulah letak keimanan. Ya. Disitulah letak keimanan dan juga ketakwaan. Makanya Nabi SAW, beliau pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai beliau menunjuk kepada hati beliau, dada beliau. Diriwayatkan dalam hadis wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, dan beliau menunjuk ke dadanya bahkan sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Oleh karenanya, ketika hati itu bersih, maka ketakwaan itu akan tumbuh subur. Keimanan itu akan tumbuh subur. Namun ketika hati itu kotor, maka yang namanya keimanan itu dia enggan akan tumbuh. Yang namanya ketakwaan, maka dia akan menjadi gersang. Hati itu kemudian menjadi hati yang gersang, yang mati, yang sulit untuk menumbuhkan keimanan. Oleh karenanya, termasuk di antara persiapan ruhani adalah membersihkan hati dari kotoran dan juga dosa-dosa maksiat. Bagaimana caranya? Maka dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita kurangi, dan jika bisa maka tentu saja kita tinggalkan. Membersihkan hati dari kotoran dan juga dari dari sesuatu yang bisa kemudian menjadikannya keruh, itu adalah dengan seorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan seorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hati itu menjadi bersih. Maka hati itu kotor dengan maksiat. Ya. Hati seorang itu kotor dengan maksiat. Hati seseorang itu dia menjadi keruh dengan kemaksiatan yang dia lakukan.
ketika hati itu keruh, maka semangat untuk melakukan amal soleh, dia akan menjadi berkurang drastis. Semangat untuk melakukan amal soleh, dia akan berkurang sama sekali. Ya, itu ketika hati itu keruh, Bapak Ibu. Ya. Maka mungkin hal ini bisa kita rasakan. Ketika kita dalam kondisi iman yang lemah dan banyak melakukan maksiat. Maka yang namanya membuka mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran, itu menjadi sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Padahal kan kita tinggal buka, tinggal baca. Ya. Tapi itu kenapa menjadi berat? Karena adanya dosa yang ada dalam hati kita. Ya. Karena adanya kotoran yang ada di dalam hati kita. Maka kemudian ya, hati itu menjadi keruh. Dan ketika hati keruh dan kotor, ya, maka apa? Maka amal soleh itu akan menjadi berat untuk kemudian dilakukan. Ya. Amal soleh menjadi berat untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya termasuk persiapan rohani adalah dengan bertaubat. Ini masih ada kaitannya Bapak Ibu, ya. Kenapa dengan taubat? Ya. Dikarenakan taubat itu bisa membersihkan dosa-dosa. Ya. Taubat itu bisa membersihkan dosa. Ya. Seorang ketika dia bertobat, maka dosa-dosanya maka dia bersih. Dosa-dosanya maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bertobat ini, ya, ini yang bagus kita rinci. Ya, karena seorang tidak hanya kemudian dia mengatakan, oh saya tobat. Ya, tapi dia tidak merinci tobat apa yang kemudian dia dia niatkan. Ya, tobat, ya, dan itu tobat itu harus nasuha. Ya, hingga kemudian dosa-dosa itu menjadi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dosa itu dibersihkan, kan hati menjadi bersih. Ya, maka ketika seorang berangkat dengan hati yang bersih dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, ya maka insya Allah ya dia ketika di sana semangatnya itu juga tinggi untuk melakukan ibadah. Ya. Kalau ada yang bilang lu kan orang di sana mesti ya semangatnya tinggi, oh tidak semuanya, ya tidak semuanya. Ya. Kalaupun kemudian berbeda dengan semangat ketika di tanah air, nah itu sudah pasti seharusnya demikian. Akan tetapi seseorang ketika dia berangkat dengan hati yang bersih, ya, lebih bersih menuju ke Baitullah, ke tanah suci, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada kemudian ketika dia berangkat, ya, hatinya itu masih banyak terkotori dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, maka nanti di sana kita tidak hanya sekedar tawaf itu di pasar saja, ya. Tapi sering kita melaksanakan tawaf di Baitullah, ya, baik itu tawaf sunnah ataupun kemudian ya kita memperbanyak ya iktikaf di masjid, ya, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, dan sangat akan sangat berbeda sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ketika dia berangkat ya, dengan hati yang lebih bersih, ya, dan dengan dengan taubat, maka dia ketika di tanah suci, insya Allah itu akan lebih maksimal ketika melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk persiapan ruhani adalah meminta maaf. Sebenarnya meminta maaf ini bagian dari bertaubat. Ya, ini satu paket juga sebenarnya, ya, karena taubat itu kalau berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala cukup kita bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi ketika taubat itu ya itu berkenaan dengan haknya manusia, ya, berkaitan dengan hak-haknya manusia, ya maka taubat itu butuh untuk diwujudkan dan hak mereka itu harus dikembalikan. Ya. Maka termasuk bagian dari bertobat adalah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada mereka. Ya, meminta maaf kepada mereka dan meminta halalnya. Karena dulu kita pernah mendolimi mereka. Ya, maka ini bagian dari bertobat. Kemudian
termasuk persiapan ruhani adalah mengganti kesalahan dengan kebajikan. Mengganti kesalahan itu dengan kebajikan. Dikarenakan yang namanya kesalahan atau dosa, maka dia akan bisa dibersihkan dengan kebajikan-kebajikan. Ya. Apalagi dengan sedekah, Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Termasuk kebajikan adalah sedekah. Dan sedekah itu kata Nabi SAW, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah, maka dia bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air dia bisa memadamkan api. Maka kita lihat kalau air kita siram dengan api, mohon maaf kebalik, ya, sebagaimana api itu dia bisa padam dengan air. Ya. Maka kita bisa melihat bagaimana kalau seandainya ada air, ya, kita siram dengan ada api, kemudian kita siram dengan air, ya, maka api itu akan padam. Maka demikian pula dengan sedekah dan juga kebajikan. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyampaikan wa'atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka kalau ingin kesalahan kita dihapuskan, lakukan kebajikan. Lakukan kebajikan. Kemudian yang kedua, ya, termasuk di antara kebajikan tadi adalah apa? Yakni sedekah. Karena sedekah itu bisa menghilangkan dosa sebagaimana air dia bisa memadamkan api. Kemudian persiapan rohani yang terakhir adalah memperbaiki mutu ibadah. Artinya sejak dari rumah ini kita melatih diri kita untuk melakukan ibadah ini lebih bermutu. Ya, jadi tidak sekedar kemudian sholat yang penting sudah saya sholat, tidak, tapi sholat yang lebih bermutu. Yakni apa? Ya dengan lebih khusyuk, ya, lebih tertib, lebih sempurna, ya, wajib, ya, rukun dan juga sunnah-sunnahnya. Nah, ini ibadah yang lebih bermutu. Ya. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita lebih banyak untuk kemudian mempelajari agama ini, hingga kemudian kita bisa menjadikan ibadah kita itu lebih bermutu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menambahkan, ya, di antara bekal persiapan, dan ini masuk di dalam bekal persiapan rohani. Ini sering sekali kami sampaikan kepada jamaah yang hendak menuju ke tanah suci, dan karena ini sering dilalaikan, ya. Setiap kali membersamai jamaah ke tanah suci, maka ini sering kami sampaikan. Di antara bekal yang harus kita bawa, yang bekal ini nantinya bisa menjadi solusi untuk semua masalah yang kita hadapi. Dan ini adalah bekal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal kalian. Ya. Carilah bekal. Tapi ingat, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Maka ketika kita menuju ke tanah suci, ya, maka di sana kita biasanya sudah mempersiapkan bekal-bekal yang kita butuhkan ketika di sana. Baik itu bekal finansial, bekal ilmu termasuk diantaranya, ya. Kemudian semua bekal yang kita butuhkan, makanan dan yang lainnya. Ya, kalau seandainya memang butuh, ya, atau obat, ya, ini bagi orang yang mengkonsumsi obat rutin, ya, biasanya juga dianjurkan untuk membawa. Ya. Akan tetapi ada satu bekal yang ini wajib dibawa, dan ini jangan sampai ketinggalan, yaitu apa? Bekal takwa. Dan bekal takwa inilah yang kemudian
akan menjadi solusi bagi seluruh masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di sana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak menjumpai hal-hal yang di luar dari prediksi kita. Di luar dari perhitungan kita. Ya. Di luar dari persiapan kita. Ya, semua yang kita siapkan kadang-kadang ini meleset. Ya, karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, karena kondisi-kondisi tertentu. Hingga pada akhirnya ya bekal yang kita bawa ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi dengan bekal takwa, maka dia akan bisa menyelesaikan semua masalah. Allah Ta'ala sampaikan ya, bahwasanya tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Yang namanya ketika kita tawaf berdesak-desaan dengan orang, kadang-kadang ketika jalan kita dipotong, ini mangkel Bapak Ibu. Rasanya kan mangkel, apalagi didorong-dorong, ini kan juga mangkel. Hal seperti itu apakah kemudian bisa kita selesaikan dengan duit yang kita bawa? Oh, tidak selesai. Ya. Apakah kemudian bisa kita selesaikan dengan makanan yang kita bawa? Tidak selesai. Ya. Antri di kamar mandi kalau seandainya ya kita berada di di kamar mandi yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, maka mesti antri seringnya, ya. Maka antri itu tidak bisa selesai dengan bekal yang kita bawa. Ketakwaanlah yang bisa menyelesaikan. Terkadang berselisih pendapat dengan orang lain dan itu sering kita jumpai. Karena mungkin hak kita itu belum ditunaikan, ya, ini sebenarnya hak kita tapi belum diberikan atau yang lainnya, atau berkenaan dengan ketika bersinggungan dengan orang lain yang di sana banyak orang dengan tipikal yang berbeda-beda, ya, maka hal itu tidak bisa selesai dengan ketakwaan, tidak bisa selesai dengan bekal yang kita bawa dan hanya bisa selesai dengan bekal ketakwaan. Ya, hanya bisa selesai dengan bekal ketakwaan. Ya, ini bekal yang paling besar yang harus dibawa oleh seorang mukmin. Ya, ini apa? Bekal takwa. Ya, bekal takwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali ya seseorang dia sudah mempersiapkan semua bekal. Ya. Obatnya komplit, peralatannya komplit, ya, payung, kemudian sajadah, ya, kemudian semua peralatannya komplit, ya, kemudian duitnya, sangunya juga tidak sedikit, ya, dia membawa bekal, ya, yang sangat banyak, misalkan, ya, akan tetapi bekal takwanya itu kurang. Maka apa yang terjadi ketika di sana, ya? Pada akhirnya dia tidak khusyuk ibadahnya, ya, karena dia sering bersinggungan dengan orang lain dan tidak bisa ngalah. Ya, ya namanya ngalah itu kan bagian dari ketakwaan. Ya, itu bagian dari ketakwaan. Ya. Meskipun ya terkadang ya, seseorang ketika dia melakukan hal itu, ya, maka kadang-kadang dia mengorbankan apa yang menjadi haknya. Tapi itu bukan sebuah keburukan. Ketika dia lakukan dengan legowo, ketika dia melakukan itu atas dasar keikhlasan, insya Allah itu menjadi ibadah bagi dirinya. Ya. Banyak masalah Bapak Ibu yang boleh jadi ini di luar dari prediksi kita. Ya. Ngantri nunggu bis, ya. Kemudian di bandara kadang-kadang delay, itu kan di luar prediksi kita. Apakah itu selesai dengan bekal yang kita bawa? Tidak selesai. Ya, itu hanya bisa selesai dengan bekal ketakwaan yang kita bawa. Ya, itu hanya bisa selesai dengan bekal ketakwaan yang kita bawa. Ya, tidak bisa selesai dengan bekal yang kita bawa dari rumah, roti, kering, atau makanan apa, atau duit yang kita bawa. Tidak selesai itu. Selesai hanya bisa dengan bekal ketakwaan. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menginjak pada persiapan yang ketiga, yakni adanya persiapan rohani. Ya, persiapan rohani. Nah, dalam persiapan rohani ini, apa saja yang perlu kemudian kita siapkan? Ya, ada beberapa. Yang pertama, sebelum kita berangkat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melakukan konsultasi kesehatan, termasuk diantaranya ya general check up. Ya, itu penting. Ya, itu penting karena nantinya kita ketahui bersama bahwasanya di sana itu ibadahnya lebih banyak ibadah fisik, Bapak Ibu. Lebih banyak ibadah fisik. Ya. Ya, ibadah yang dilakukan itu lebih banyak ibadah fisik. Maka general check up itu penting untuk kemudian kita ketahui, oh, apalagi kemudian ini masih dalam tempo yang lumayan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ya, maka masih ada persiapan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kalau seandainya jasmani kita itu masih ada yang kurang dari sisi kesehatannya. Maka setelah kita melakukan general check up, ya kita tahu bahwasanya oh badan saya ini yang tidak sehat yang mana, ya. Oh oh kolesterol saya tinggi misalkan, oh gula saya tinggi, ya. Atau mungkin yang lain yang mungkin perlu untuk kemudian kita persiapkan ya jauh-jauh hari dan masih bisa kita perbaiki. Ya, karena itu penting nanti di sana itu akan mendukung ibadah kita. Jadi sehat ketika di Tanah Suci itu sangat mendukung ibadah. Ketika seorang di Tanah Suci kesehatannya kurang, ya nanti dia akan kurang dalam beribadah. Dari sisi ibadah dia pun akan kurang. Ya, karena kondisi kesehatannya yang kurang. Kemudian berikutnya, ya jangan lupa juga untuk kemudian kita melakukan latihan fisik secara rutin. Ya. Latihan fisik secara rutin. Ya, mulai dari jalan dan kita tahu bahwasanya nantinya ya kita di sana lebih banyak ibadah yang sifatnya fisik, maka latihan fisik ini sangat penting sekali untuk kemudian mendukung ibadah kita ketika di Tanah Suci. Ya. Dan terakhir dari poin ini adalah menjaga kesehatan. Ya. Di antara persiapan jasmani yang kita siapkan hendaknya kita menjaga kesehatan. Bagaimana? Ya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, dengan pola hidup sehat, pola tidur yang sehat. Nah, ini penting, ya, sehingga kemudian mendukung kesiapan jasmani kita untuk kemudian kita persiapkan menuju ke Baitullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian persiapan yang keempat, ya, ini adalah persiapan dana. Ya. Jangan lupa ini adalah ibadah finansial juga. Selain ibadah fisik, ini ibadah finansial yang tidak sedikit biayanya. Ya. Pertama ONH ini sudah, alhamdulillah. Kemudian tinggal pelunasannya saja berapa. Ya ini tentu saja kan butuh persiapan. Ya. Kemudian harta ini tidak hanya untuk kita persiapkan berangkat ke Tanah Suci dan pulangnya. Namun juga yang kedua, menyiapkan bekal bagi keluarga yang ditinggal di rumah. Ya. Termasuk persiapan dana adalah menyiapkan bekal ya bagi keluarga yang ditinggal di rumah. Maka kalau kita di rumah itu ninggal anak, atau ninggal istri, atau ninggal orang tua, maka selama kita tinggalkan ke Tanah Suci, hendaknya kita cukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi termasuk persiapan dana ini tidak hanya kemudian seseorang menyiapkan dananya untuk pergi ke Tanah Suci, tidak, akan tetapi lebih luas lagi, termasuk diantaranya adalah menyiapkan bekal bagi keluarga yang ditinggal di rumah. Dan terakhir dari persiapan dana ini adalah menyelesaikan hutang piutang kalau mampu, jika mampu.
Ya, ini ada catatannya, yakni jika mampu. Karena kita ke sana, ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan terkadang ya, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dipanggil ke sana ke tanah suci, ini kadang-kadang panggilan yang sifatnya itu selamanya. Ya, makanya sering kita mendengar berita ya ketika ada orang yang meninggal di tanah suci. Meskipun di sana ada keutamaan, ya, ada keutamaan. Nabi sampaikan dalam satu hadis, ya, man yastati'u an yamuta bil madinati falyamut biha. Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Ya, barang siapa yang dia mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka silakan dia meninggal di kota Madinah. Sungguhnya aku memberikan syafaat bagi siapa yang meninggal di kota Madinah. Akan tetapi ini bukan berarti anjuran, oh ya sudah saya tak mati di sana saja. Oh tidak. Ya. Ini adalah menunjukkan keutamaan bagi orang yang dia meninggal di tanah suci. Ya, khususnya di kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memastikan dia diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan kemudian dia menyengaja meninggal di sana, tidak. Kalau ini kan namanya bunuh diri. Ya, tidak demikian, akan tetapi ini lebih kepada keutamaan meninggal di tanah suci. Nah, oleh karenanya hutang piutang ini bukan perkara yang sepele. Ya, ketika seorang kita kan tidak tahu ketika nantinya di tanah suci ini kondisi kita bagaimana. Ya, kalau seandainya kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan rizki kita di sana, artinya Allah kemudian mewafatkan kita, ya, maka ya, apa yang menjadi tanggungan kita ini mesti kita selesaikan. Ya. Dan ini dalam rangka jaga-jaga untuk hal tersebut. Terus kalau ada pertanyaan misalkan, lu saya berangkatnya saya saja hutang. Lah terus bagaimana? Tidak masalah, ya. Ya, tidak masalah kalau memang belum mampu, kalau memang tidak mampu atau belum mampu, maka tidak mengapa. Ya. Dan apakah sah seorang ketika dia melaksanakan ibadahnya ke tanah suci itu dengan berhutang? Sah, ya. Itu sah ibadahnya, ya. Dan insya Allah tidak mengurangi apa yang menjadi tidak mengurangi apa yang menjadi kesempurnaan dari ibadah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian persiapan berikutnya adalah persiapan administratif. Ya, ini juga perlu untuk kemudian kita siapkan, ya. Administratif semuanya, ya, kalau di ini karena kita buat untuk bagian dari bimbingan yang ada di reguler, maka biasanya juga ada diperlukan administratif yang ini nantinya akan dibawa oleh jamaah haji dan sebagai kelengkapan bagi dia untuk kemudian bisa ke tanah suci. Maka harus ada yang namanya buku kesehatan, kemudian kelengkapan administratif yang lain, paspor, ya, dan syarat-syarat paspor. Ya. Ini semuanya kan ada. Ya. Ini dibutuhkan semuanya karena memang di sana ya ini tidak sebagaimana dulu haji zaman dulu. Kalau haji zaman dulu kan tidak dibutuhkan administratif seperti ini. Ya. Kalau zaman dulu berangkat ya berangkat gitu. Tapi karena pada saat ini ya zaman sudah berubah, ya, dan itu bukan sebuah kesalahan. Ya. Ini bukan sebuah kesalahan. Justru dengan kemudian kita lengkapi administratif ini akan lebih bisa menjamin kelancaran ibadah kita di tanah suci. Ya. Nah, terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang keenam adalah persiapan perlengkapan. Ya. Terakhir, yang keenam itu adalah persiapan perlengkapan.
perlengkapan di sini ada ya nantinya yang sudah disediakan oleh travel, ya ini tentu saja ada, ya koper, ya kemudian apa namanya seragam, ya kemudian juga apa namanya tas, paspor, ya dan yang lainnya. Ini ada sebagiannya yang sudah disediakan oleh travel, ada juga yang memang perlengkapan yang harus kita siapkan secara pribadi. Ya. Perlengkapan yang harus kita persiapkan secara pribadi. Ya. Jadi ada perlengkapan untuk kemudian kita MCK, ya. Kemudian ada, kalau rias ini sebenarnya baiknya tidak perlu ya. Kalau saya ini perlengkapan rias ini, wong kita ke sana bukan untuk apa namanya, bukan untuk tujuan lain, ya, tapi kan kita ke sana untuk ibadah. Kalau sekedar kemudian skincare melindungi dari panas, nah itu tidak masalah, ya, selama apa namanya kita dalam keadaan diperbolehkan. Artinya karena sebagian dari apa namanya skincare atau obat-obatan yang lain itu kadang-kadang kan ada wewangian atau perlengkapan ya seperti mandi ya, dan yang lainnya shampoo. Ya, ini kan ada wangiannya, maka ada dalam kondisi tertentu yang kita tidak boleh memakainya. Tapi selebihnya memang itu kan memang kita butuhkan dan memang harus dipersiapkan. Nah, yang pokok sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perlengkapan pribadi. Ya, kalau dapur ini ya, ini apa namanya lebih kepada mungkin kita butuh apa namanya gelas tertentu ya, atau gelas yang memang khusus. Kadang-kadang kan ada yang membutuhkannya secara khusus ya, atau mungkin sendok khusus ya. Ini bagi apa namanya yang memang tidak bisa untuk kemudian memakai perlengkapan-perlengkapan tersebut yang sifatnya umum. Ya, kadang-kadang kan ada yang butuh secara khusus. Ya, saya tidak mau pakai gelas umum atau mungkin pakai gelas sekedar plastik, saya tidak mau. Ya, kadang-kadang demikian. Maka apa namanya kebutuhannya adalah sekedar itu saja. Tapi kalau obat-obatan, ya makanan, minuman, perlengkapan pribadi yang lain, memang ini dibutuhkan sekali. Ya artinya bagi apa namanya siapa saja yang memang dia punya kebutuhan khusus terhadap perlengkapan-perlengkapan tadi. Ya, kalau memang dia butuh kursi roda ya berarti kursi roda di bawah. Ya, kalau memang dia butuh apa namanya perlengkapan penunjang lain, misalkan yaitu di bawah. Kalau seandainya ada di sana, mau beli di sana, dan itu banyak, ya seperti kursi roda atau mungkin apa namanya, atau mungkin seperti sajadah yang bisa untuk sandaran, ya itu kan memang nyaman ketika kita duduk-duduk di masjid sambil baca Quran, ya kemudian kita sandaran itu nyaman sekali. Nah, ini banyak di sana. Kalau mau bawa dari sini juga tidak masalah. Ya, intinya perlengkapan-perlengkapan yang memang nantinya kita butuhkan. Maka ini memang perlu di list. Ya, kita list perlengkapan khususnya. Artinya kalau perlengkapan yang sifatnya umum, ya seperti tas dan yang lainnya, insya Allah nanti sudah disediakan oleh travel. Ya. Demikian pula perlengkapan penunjang yang lainnya. Ya, hanya yang sifatnya yang berkebutuhan khusus, ya maka ini yang memang perlu untuk menyiapkan perlengkapan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua persiapan tadi, ya, dari semua persiapan tadi, maka ya sebagaimana kami sampaikan bahwa yang paling dibutuhkan oleh calon tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala ini adalah persiapan takwa. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ya. Dengan takwa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang ya, dia bisa melalui semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sana. Ya. Semua kesulitan insya Allah akan dihadapi dan bisa dihadapi dengan ketakwaan. Adapun orang yang takwanya itu lemah, maka nanti di sana itu ya seringkali dia marah-marah,
ya seringkali berdebat, seringkali kemudian apa namanya eh, eh, dia apa namanya ngomel-ngomel ya dan yang lainnya. Itu karena apa? Bekal takwanya kurang. Ini bukan berarti kemudian mengabaikan, oh berarti kalau ada yang kurang dari travel itu kemudian bisa kita maklumi, oh tidak. Ya, yang namanya travel tentu saja ya kita akan melayani Bapak Ibu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Tidak mungkin ya kita akan melakukan pelayanan kok kemudian melayani apa namanya jamaah ya, haji atau jamaah umroh kok kemudian dengan pelayanan yang kurang ya ini tidak mungkin. Yang diinginkan ya oleh biru atau travel tentu saja ya melayani jamaah haji itu semaksimal mungkin ya, melayani jamaah haji itu semaksimal mungkin atau jamaah umroh itu semaksimal mungkin ya, dan itu semuanya sudah dipersiapkan tapi ada kondisi-kondisi yang memang kadang-kadang meleset dari perkiraan ya, meleset dari perkiraan. Seperti kemarin contohnya ketika di reguler ya, kita bicara reguler. Alhamdulillah untuk yang plus ya dan juga untuk yang furoda ya khususnya di Ramadan ini semuanya aman terkendali alhamdulillah. Ya, adapun di reguler kemarin itu semua sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Di reguler itu ya, semuanya persiapannya sudah matang ya. Pemerintah Saudi dalam melayani ya, jamaah haji juga sudah mempersiapkan dengan baik. Pemerintah Indonesia ketika melayani jamaah haji di Tanah Suci juga sudah berusaha dengan baik, tapi ternyata ada yang meleset. Ketika di Musdalifah, ya, karena kredit, maka bis ya, dia tidak bisa masuk. Dan sangat lambat sekali, hingga kemudian jemputnya terlambat ya, dari Musdalifah. Yang seharusnya habis subuh itu sudah maksimal, artinya sudah tidak ada orang lagi, semuanya sudah mulai diangkut, ya, maksimal duha lah, ya, itu sudah mulai diangkut ke mana ke Mina, akan tetapi karena ya, kondisi yang tidak apa namanya tidak diperhitungkan sebelumnya dan di luar dari prediksi ya, penyelenggara haji baik itu penyelenggara haji di Tanah Suci maupun di pemerintah Indonesia itu sendiri ya pemerintah kita, maka ternyata jamaah haji banyak yang terlantar sampai siang bahkan sampai sore ya, itu ada yang belum terangkut menuju ke Mina, Masya Allah ya. Ini sangat kondisi yang sangat krodit sekali ketika itu di sana, maka jamaah akan kurang air jelas. Yang kedua kondisi panas sekali. Yang ketiga masih dalam keadaan ihram, bisa kita bayangkan beratnya. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa kita apa namanya kita selesaikan dengan bekal yang kita bawa, tidak bisa. Ya, sekedar kemudian apa namanya kepanasan kita perbanyak minum juga, misalkan ada minum ya, ini juga tidak menjadi solusi. Ya. Maka solusi yang paling bisa menyelesaikan adalah dengan ketakwaan. Dalam kondisi seberat apapun seseorang, ya, maka dengan ketakwaannya, ya, dengan ketakwaannya insya Allah dia bisa menghadapi semua kesulitan-kesulitan itu. Ya, dia bisa menghadapi semua kesulitan-kesulitan tadi. Semua kendala-kendala tadi insya Allah akan selesai dengan ketakwaannya. Ya. Nah, terakhir bagaimana kita meraih ketakwaan tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini slide-nya sudah ya. Artinya ini yang terakhir dan ada tambahan ya terakhir dari kami bagaimana seseorang itu meraih ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seorang meraih ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mewujudkan ketakwaan itu sebagai bekal yang bisa dia bawa ke tanah suci nantinya. Ya. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang namanya ketakwaan, ya, maka dia akan lahir dari hati yang bersih dari dosa-dosa dan juga kemaksiatan. Ya. Maka hati yang bersih dari dosa dan kemaksiatan, dia akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ketakwaan itu ya, dia lahir, dia akan teraplikasi di dalam
perilaku yang ada pada dirinya. Maka ketakwaan itu akan muncul di dalam perkataannya. Ketakwaan itu akan muncul di dalam perbuatannya. Ketakwaan itu akan muncul di dalam bagaimana dia bermuamalah kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang sekelilingnya. Itu wujud dari ketakwaan. Artinya ketika ucapannya adalah ucapan yang baik, ketika perbuatannya adalah perbuatan yang baik, ketika muamalahnya dengan saudaranya itu adalah muamalah yang baik, maka itulah ketakwaan. Ya, itulah ketakwaan. Ya. Maka ketakwaan itu akan melahirkan dohiriyah yang baik. Baik itu mulai dari perkataan, perbuatan, ya, perilaku, sikap, itu semuanya wujud dari ketakwaan. Ya. Dan itu ya, muncul dari hati yang bersih, dan hati yang bersih itu muncul dari apa? Dari seseorang yang dia bisa meninggalkan dosa dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ketika dia bisa meninggalkan dosa dan maksiat, semakin banyak dosa dan maksiat yang bisa dia hindari, maka insya Allah itu akan melahirkan ketakwaan di dalam hati. Ya. Adapun orang yang dia masih sering melakukan kemaksiatan, maka maksiat itu setitik noda, Bapak Ibu. Maksiat itu adalah setitik noda yang dia ketika dikerjakan maka akan muncul satu noda di dalam hatinya. Ketika semakin banyak dia mengerjakan atau melakukan maksiat tadi, maka noda yang ada di dalam hatinya itu semakin menumpuk dan semakin banyak dan semakin menutupi hati. Ketika hati itu tertutupi oleh noda-noda maksiat, maka hati itu juga tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadinya hatinya adalah hati yang keras. Hati yang tidak bisa dimasuki oleh hidayah. Hati yang jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika hati itu kotor dan ketika hati itu ternodai dengan kotoran-kotoran maksiat. Ya, maka ya otomatis dia tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya kotor ya dia akan melahirkan yang kotor. Karena hati itu cerminan cerminan hati itu adalah semua dohiriyahnya. Ya, semua dohiriyahnya. Ya, cerminan hati itu adalah dohiriyahnya. Maka hati yang bersih dia akan mencerminkan dohir yang bersih. Dan hati yang buruk yang dia banyak noda kemaksiatan dan noda kemaksiatan dan juga kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan melahirkan ya dohiriyah yang buruk juga. Lisannya akan mudah mengatakan perkataan kotor, ya, perkataan jorok, ya, perkataan dusta, kemudian perbuatannya juga demikian. Itu semuanya wujud dari hati ya, dan cerminan dari hati ya, seseorang. Dan ketakwaan itu kita raih dengan kita membersihkan diri dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin demikian ya sedikit ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerahan khususnya bagi diri kami pribadi dan juga kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu sungguh ya ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar ketika seorang dimudahkan untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, meskipun kita medianya adalah media jarak jauh, akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang menjadi keberkahan di dalam majelis ini. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tabarakallah. Syukran jazakallah khairan Ustaz Sefio Susilo yang sudah menyampaikan materi berkaitan tentang haji dan umroh pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan kepada Ustaz Susilo pada pagi hari ini, boleh dipersilakan. Boleh mengangkat atau raise hand ya, atau mengangkat tangannya, atau boleh langsung buka mic-nya aja ya, atau on mic ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya berkaitan tentang materi tadi ya, yang sudah disampaikan oleh materi kita? Sepertinya belum ada ya, Sat ya. Paling dari Ya, saya saja Sat, sebagai ya, moderator silakan. ada pertanyaan yang membuat saya penasaran. Kita tadi Ustaz menyampaikan sedikit banyaknya Ustaz ya berkaitan dengan takwa, berkaitan tentang membersihkan hati, terus juga menjauhi maksiat dan persiapan-persiapan lainnya yang berkaitan dengan seputar umroh dan haji. Nah, Ustaz, saya tuh penasaran terkait salah satu video yang memang bukan sedang viral ya, tapi memang saya melihat sepintas di salah satu platform media sosial yang di mana ada seorang jamaah yang tidak bisa melihat Ka'bah, Ustaz. Nah, itu apakah benar adanya gitu? Maksudnya dalam artian memang ada orang-orang yang memang tidak Allah izinkan untuk tidak bisa melihat Ka'bah walaupun posisinya ada di Mekah atau berada di pelataran Ka'bah, atau memang bagaimana itu Ustaz? Menanggapi kondisi seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dalam hal ini tentu saja wallahu taala alam. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Akan tetapi melihat sejarah yang ada, demikian pula ketika kita melihat kisah-kisah ya, terdahulu, maka hal seperti itu bisa saja terjadi dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberlakukan hambanya seperti itu. Dan tentu saja hal ini bisa jadi ya, wallahu taala alam ya, karena kesalahan dan boleh jadi karena dosa yang dia lakukan atau bisa juga dengan sebab yang lain. Ya, intinya kita tidak bisa memvonis, artinya seseorang kemudian ketika dia tidak bisa melihat itu kemudian langsung kita vonis, oh dia berarti pelaku maksiat. Kita tidak tahu. Ya, keseharian dia juga kita tidak tahu. Ya, artinya vonis itu tidak kita kita mutlakkan. Kemudian oh berarti dia adalah pelaku maksiat dan dia banyak dosa. Tidak demikian, akan tetapi ya bisa jadi karena sebab lain juga. Namun yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya untuk melakukan apa saja yang Ia kehendaki, termasuk menjadikan seorang itu kemudian memberlakukan seorang itu kemudian dia tidak bisa melihat Ka'bah meskipun sudah di depan Ka'bah. Dan tentunya ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya dan menjadi pembelajaran dan ibrah. Ya, maka ketika kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga adab-adab kita. Ya, hendaknya kita jaga adab-adab kita. Wong kita bertamu ke rumah manusia saja, ya sesama manusia, maka kita dianjurkan untuk beradab, apalagi ketika kita bertamu ya di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentu jauh lebih dituntut untuk kita beradab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk bagian dari beradab ya. Ini ya sebagaimana kita ketahui hendaknya kita tidak banyak selfie-selfie di depan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian dari adab yang kadang-kadang terlewatkan dari kita. Ya. Terlewatkan dari kita. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak di rumah ya sembarangan rumah, tidak, tapi ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, dan hendaknya kita mengambil ibrah meskipun kita tidak tahu pasti apa sebab kemudian Allah Ta'ala berlakukan hal itu kepada orang tersebut, akan tetapi hendaknya ya dengan kejadian seperti ini kita mawas diri bahwa Allah berkuasa melakukan apa saja. Allah berkuasa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Hingga kemudian ya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu kepada hambanya. Nah, apalagi ya, kalau kemudian hambanya tadi adalah orang yang suka bermaksiat atau di rumah Allah ya ia bermaksiat sebagaimana dijelaskan dalam banyak buku tafsir, bahwasanya tentang adanya ya orang yang dulu bermaksiat di dalam Ka'bah hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala itu jadikan dia menjadi batu. Ya, Allah Ta'ala hukum kemudian dia menjadi batu. Ya, laki-laki dan perempuan, dan ini banyak disebutkan di dalam buku-buku tafsir. Dan ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Bisa saja hal itu Allah Ta'ala berlakukan ya, kepada manusia. Ya, tidak hanya zaman dulu, tapi juga bisa saja sampai pada saat ini. Dan termasuk ya, ketika seorang dia dihalangi dari melihat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal semacam itu. Ya, namun intinya ya kita harus menjaga diri kita dan mawas diri, dan juga kita menjaga adab kita ketika kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika di Madinah. Ya, termasuk ketika di Madinah, dan ketika kita berada di Masjid Nabawi, karena di Masjid Nabawi di situ ada kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan adab ketika adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah meninggal dunia sama dengan adab ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup kita tidak boleh mengeraskan suara ya, di dekat beliau, ya, tidak boleh kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan beliau atau di dekat beliau. Pun demikian ketika kita berada di dekat kuburan beliau. Maka sangat disayangkan kemudian banyak orang yang sambil ketika di depan kuburan Nabi itu sambil kemudian live. Ya, Masya Allah. Ini ya, menurut kami ini satu perbuatan yang kurang beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau mungkin selfie-selfie dan yang lainnya. Ya. Terus untuk apa gitu? Coba kalau seandainya kita pikir, kalau seandainya ada orang ya dia selfie di dekat kuburannya Nabi, ya, ya, atau di Raudhah, ya, terus kira-kira untuk apa coba? Ya. Antara untuk baik dan buruknya, maka kemungkinan besarnya ya ini potensinya itu lebih banyak untuk keburukannya. Yakni dia punya potensi untuk kemudian dipamerkan atau dipertontonkan di hadapan banyak orang. Ya, dengan media sosialnya. Ya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal semacam itu. Nah, menjaga adab baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, dua-duanya ini satu hal yang dituntut. Ya, bagi siapa saja yang menziarahi dua kota suci ini. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan di chat dari Ibu Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mau tanya, misal kita sudah daftar haji atau umroh untuk beberapa waktu ke depan, tapi sebelum keberangkatan kita mendapatkan uzur atau bahkan meninggal. Apakah porsi kita bisa auto digantikan oleh anak kita sebagai ahli warisnya? Kurang lebih begitu satu pertanyaannya. Ya, kalau untuk haji, ya, kalau untuk haji maka pemerintah ini khususnya di haji reguler ini sudah membuat kebijakan bahwasannya bagi orang yang meninggal ya, setelah kurang lebihnya tahun 2019-an ke sini, maka nanti bisa digantikan porsinya dengan yang lain atau dari ahli warisnya. Ya, maka sebenarnya ketika seorang dia sudah sepuh kemudian dia daftar, itu sebenarnya tidak masalah. Artinya kalau seandainya toh nanti dia tidak punya kesempatan, insya Allah nanti akan bisa digantikan oleh ahli warisnya. Ya.
oleh ahli warisnya. Ya, dan insya Allah itu adalah satu niat yang sudah dinilai pahala. Ya, seorang meskipun belum melakukan perbuatan atau ibadah haji itu, akan tetapi dengan bukti ya, bahwasanya dia sudah mendaftar, itu adalah niat yang sudah terwujud. Artinya niat yang sudah ada wujud amal yang dia berupaya untuk mewujudkan ibadah tersebut. Maka itulah niat yang berpahala. Kalau ditanya semua orang misalkan, Anda niat haji enggak? Semuanya punya niat haji. Tapi niat mana yang berpahala? Itu adalah niat yang sudah ada wujud perbuatannya. Ya, artinya dia nabung, ya, maka itu niat yang sudah berpahala. Jadi dia katakan, oh saya niat haji. Apa buktinya? Enggak ada ya, berarti itu bukan niat yang berpahala. Tapi niat yang berpahala adalah niat yang sudah ada wujudnya. Ini apa? Oh saya sudah nabung. Oh saya sudah daftar ONH. Ya. Oh saya sudah sudah berupaya melengkapi pemberkasannya dan saya sudah daftar misalkan. Nah maka ini niat yang sudah berpahala. Ya, maka kalau seandainya ada udzur, kalau umroh maka dia lebih mudah. Ya, artinya selama belum terlambat itu untuk pemberkasan semuanya, maka tentu saja masih bisa. Tapi kalau untuk haji, ya sepanjang yang kami ketahui, khususnya di reguler, dan tentunya mestinya juga sama dengan yang di Haji Plus ya. Kalau seandainya memang jamaah bersangkutan itu meninggal dunia, ya maka dia bisa digantikan oleh ahli warisnya. Artinya ahli warisnya tidak harus daftar dari awal dan kemudian daftar tunggu yang sedemikian lama, tidak tapi dia cukup kemudian dengan porsi yang sudah dimiliki oleh orang tuanya atau oleh orang yang mewariskan kepadanya tadi ya, ketika dia meninggal dunia. Ya. Wallahualam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kurang lebih begitu, Bu Rati. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Satu lagi, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi di obrolan dari Cak Nufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Saya pernah melihat di sosial media selama musim haji, beberapa jamaah tidak memaksimalkan waktu sebaik-baiknya memanfaatkan momentum puncak haji, seperti bermain gadget atau ngobrol yang tidak perlu ngerumpi berjam-jam selama di tenda Mina. Apakah orang tersebut mendapatkan dosa, Ustaz? Bagaimana baiknya menyikapi hal tersebut? Begitu, Ustaz. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ketika seorang dia tidak bisa melaksanakan, tidak bisa memaksimalkan waktunya selama dia di prosesi haji ini, sungguh dia adalah orang yang rugi. Ya, dia adalah orang yang rugi. Dan ruginya tadi, ya, ini pertama dia rugi tidak mendapatkan keutamaan, atau rugi dalam artian dia berdosa. Ya, ketika yang dia lakukan adalah satu perbuatan yang dosa, tentu saja itu adalah dosa, kerugiannya. Namun ketika dia melaksanakan satu hal yang sia-sia, maka kerugiannya adalah dia tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Ya, maka dia rugi, sudah banyak mengeluarkan uangnya, kemudian sudah tenaganya terkuras, ya, waktunya, ya. Kemudian habis karena memang dia pakai untuk ibadah itu, artinya dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana aktivitas kesehariannya, maka dia rugi dari sisi itu. Dan itu adalah kerugian yang besar. Ini kerugian yang besar. Ketika saatnya wukuf di puncaknya haji, dia malah keliling-keliling selfie, yang nge-live dan yang lainnya. Naudzubillah. Padahal itu puncaknya haji. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, setelah setelah wukuf, ya, artinya dari mulai zawal, ya, dari mulai ba'da zuhur sampai terbenamnya matahari. Maka ini adalah waktu yang sangat utama. Jangan kemudian kita sibukkan dengan gadget kita. Pada saat Allah Subhanahu wa taala
itu banyak mengampuni hamba-hambanya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, kok kita main gadget? Ya. Maka kan rugi sekali. Ya, ini kan rugi sekali. Ya. Oleh karenanya, ya dia mendapatkan kerugian yang besar. Meskipun boleh jadi yang dia lakukan itu tidak berdosa. Tapi dia rugi dengan kerugian yang sangat besar. Ya, pada saat Allah mengumumkan bahwasanya ya, Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka, Allah banyak mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya. Tentu saja ini kan bagi hambanya yang istighfar, bagi hambanya yang minta ampunan. Pada saat Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya, ya, kok dia kemudian hanya main gadget, nge-live, ya, kemudian apa namanya, bikin konten, ya, naudzubillah. Ya. Maka dalam kondisi-kondisi yang memang ini adalah kondisi-kondisi yang memang kita itu dibutuhkan, ya, memaksimalkan ibadah di situ, ya kita maksimalkan. Ya, kalau haji sudah selesai misalkan, ya, artinya dia punya waktu, ya, maka tidak masalah untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya mubah, ya. Hal yang mubah loh ya, bukan hal yang haram. Ya. Tapi kalau ya di saat-saat di mana ya kita di situ itu kemudian dituntut untuk memaksimalkan ibadah kita karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhususan di waktu itu, ya maka hendaknya kita apa namanya kita khususkan. Ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Itu ya dari Cak Nufur, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah diajukan. Ada satu lagi Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini Ustaz terakhir ya, Bapak Ya. Ibu sekalian. Pertanyaan terakhir dari Ibu Irli Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya berangkat umroh dengan uang yang didapat dengan berhutang Ustaz? Jadi ada sebuah koperasi yang menyediakan dana talangan untuk umroh. Jadi kita berangkat umroh dulu, nanti baru mengangsur biayanya setelah pulang umroh, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya ya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Gitu, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Seseorang yang dia melakukan ibadah, ya khususnya umroh atau haji dengan apa namanya, dengan pinjaman atau dengan hutang, ya maka hutang itu adalah satu hal yang mubah, satu hal yang dibolehkan. Asal hutang piutangnya tadi bukan hutang piutang riba. Mohon maaf. Ya. Asal hutang piutangnya tadi bukan hutang piutang riba. Maka ya ini menjadi apa namanya satu hal yang mubah. Ya, karena kita ketahui ya Allah sudah menegaskan ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika ya hutang piutangnya adalah hutang piutang yang mubah, artinya hutang piutang yang tanpa transaksi ribawi, maka itu diperbolehkan. Ya. Entah itu dia nantinya mengembalikannya dengan angsuran atau bukan. Tapi kalau hutang piutangnya adalah hutang piutang riba yang ada tambahan ya di dalamnya, ya maka jelas itu haram. Terus bagaimana status ibadahnya? Apakah kemudian ibadahnya itu menjadi tidak sah? Ya, jawabannya ibadahnya sah, tapi dia berdosa di dalam muamalahnya. Ya, jadi ibadahnya sah, insya Allah. Hajinya atau umrohnya sah, tapi dia berdosa di dalam ribanya. Ya. Kalau memang hutang piutangnya adalah hutang piutang riba. Tapi kalau hutang piutangnya hutang piutang yang tanpa ribawi, maka ya tidak ada dosa baginya. Itu satu perkara yang mubah dan dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya. Namun ketika hutang piutangnya adalah hutang piutang yang riba, ya maka pada akhirnya dia berdosa atas ribanya. Jadi dalam apa namanya ribanya dia berdosa, ya. Akan tetapi ya ibadah yang dia lakukan itu sudah paket tersendiri, ya. Yang itu keluar dari transaksi ribawi yang dia lakukan. Ya. Dia apa namanya
melakukan ibadah ya selama wajib, rukun dan sunnah-sunnahnya terpenuhi, ya maka ibadahnya sah. Ya. Namun dia melakukan dosa di dalam muamalahnya, yakni dia bertransaksi ribawi. Ya, tapi kalau hutang piutangnya adalah hutang piutang yang tanpa ribawi, maka dia tidak berdosa, dan itu adalah perkara yang mubah atau boleh dan ibadahnya sah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz atas jawabannya. Kurang lebih begitu, Bu Irli Desi ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah diajukan. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung acara. Oleh sebab itu, sebelum kita tutup ya, dari Ustadz Setio Susilo, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, sebagai penutup dari agenda kita pada pagi hari menjelang siang ini. Boleh Ustadz, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ataupun ibadah umrah ini adalah ibadah yang khusus. Dan ibadah yang khusus ini Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang khusus. Dan di antara orang-orang yang diberikan keutamaan itu diawali dari ghirah, diawali dari semangat, dan juga diawali dari niatan. Ya, seorang ingin menuju ke sana. Dan di antara wujud hal tersebut adalah keikutsertaan Bapak Ibu semuanya di majelis ini. Maka insya Allah ini sudah menjadi satu niatan yang mudah-mudahan ya dalam mewujudkan hal itu kita sudah diberikan pahala. Ya. Apalagi kalau seandainya nantinya Allah Ta'ala kabulkan kita semuanya bisa ke tanah suci ya. Dan bisa bersujud, tersungkur ya, di hadapan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita bisa menyampaikan keluh kisah kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan sekaligus di rumahnya. Maka ini adalah satu ya, keutamaan yang sangat besar dan kami ya, sangat bersyukur sekali ya, diberikan kesempatan untuk bisa membersamai Bapak Ibu semuanya ya, yang mana kami meyakini Bapak Ibu adalah orang-orang yang mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sehingga bisa menghadiri majelis ini, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Bapak Ibu semuanya dan juga kami ya, ini menjadi orang-orang yang dimuliakan ya, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya hal itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi dan juga kesediaan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah hadir pada kajian kita pagi menjelang siang hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, insya Allah setiap bulan kita akan ada kajian It's Time to Baitullah ya, berkaitan dengan seputar dan haji. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikut ajak keluarga, sahabat, teman-temannya untuk ikut setiap agenda kita ya, khususnya di awal bulan. Dan nanti insya Allah akan kita informasikan kembali berkaitan tentang It's Time to Baitullah ya, atau kajian haji dan umroh. Sekali lagi, syukran jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik secara perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, alhamdulillah kita tutup ya acara kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar bersama-sama. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.
Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak, Ibu yang sedang ada kegiatannya boleh langsung meninggalkan ruang Zoom meeting. Desember. Udah di Umar. Mas Farid, ini selesai aja ya recordnya.